Baiklah. Nah, untuk background dari usaha yang akan kami dirikan ini. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi customer agar tertarik dengan produk yang sedang kita wirausahakan. Faktor-faktor tersebut tentu saja sangat bervariasi. Nah, eh, ada yang bisa diprediksi mungkin saja, dan mungkin saja ada juga yang tidak bisa diprediksi oleh wirausahawan. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi wirausahawan adalah inovasi. Yang mana inovasi ini adalah kunci yang sangat paling utama. Yang mana dengan inovasi tersebut kita dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dan memperluas usaha kita yang sedang kita jalani saat ini. Nah, dan tentunya untuk ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, adapun faktor lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk memulai usaha dan sustainability dari produk yang akan kita usahakan membuat kami berpikir bahwasanya dengan memilih serundeng sebagai usaha kami, yang mana akan kami jalani karena kami merasa dengan memilih serundeng ini kami dapat mengembangkan rasa-rasa yang ada pada serundeng ini. Seperti yang kami ketahui juga, serundeng ini merupakan salah satu cemilan yang sangat simple, yaitu bahan-bahan yang juga simple dan cemilan harian yang mungkin sangat-sangat simple, dan cara membuatnya pun juga lumayan simple. Nah, kami berpikir dengan memilih serundeng ini, yang mana kami dengan mudah dapat mengembangkan rasa-rasa untuk atau flavor dari serundeng ini. Nah, kami juga dapat Nah, rasa-rasa tersebut dieksperimenkan dan mengeksplorasikan rasa yang nantinya akan tersedia untuk serundeng yang kami perjualbelikan. Selain itu, bahan dan proses pembuatan serundeng yaitu ya memang relatif murah dan tidak terlalu susah. Nah, selanjutnya, nama perusahaan kami atau nama usaha yang akan kami bentuk adalah Serbaja atau Serundeng Barokah Jaya. Nah, alasan kami memilih nama tersebut adalah sebagai nama dari produk serundeng kami adalah yang mana Serbaja memiliki kepanjangan dari Serundeng Barokah Jaya. Nah, yang pertama, serundeng itu nama makanan yang akan atau produk kami. Lalu barokah atau berkah, dan jaya yaitu tetap berkembang dan selalu maju, sukses dan berhasil. Yang mana adalah harapan kami untuk usaha yang akan kami jalani. Nah, tujuan dari wirausaha ini adalah yang pertama, membuat suatu unit usaha yang menghasilkan keuntungan. Nah, itu adalah tujuan utama kami tentu. Lalu, meningkatkan nilai ekonomis dari serundeng sebagai salah satu cemilan yang simple dan sangat terkenal di Indonesia. Lalu yang ketiga, meningkatkan inovasi dan variasi dari serundeng yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, lalu yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam suatu kegiatan kewirausahaan dan meningkatkan kepekaan terhadap adanya suatu peluang usaha. Nah, tentu saja itu sangat berpengaruh dengan inovasi yang akan kami jalani. Kami ingin mengasah kreativitas kami sebagai mahasiswa yang bijak dan mahasiswa yang dapat melihat peluang yang ada pada dunia wirausaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya noble purpose. Noble purpose yaitu hal mulia yang ingin diwujudkan dalam usaha ini. Yang mana dalam usaha serundeng ini, noble purpose terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tujuan utama dalam pengembangan usaha kami ini adalah menyediakan produk serundeng yang sehat bagi seluruh golongan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, vitamin dalam umbi-umbian serundeng merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat besi, vitamin D, dan kaya akan serat. Sehingga umbi-umbian sangatlah cocok dijadikan cemilan yang sehat bagi kesehatan dan tidak akan berdampak buruk bagi yang mengkonsumsi cemilan serundeng ini. Tujuan yang kedua adalah menyediakan produk yang memiliki harga yang terjangkau oleh kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pusat penjualan oleh-oleh. Tujuan yang terakhir adalah menyediakan serundeng dengan kemasan 1 kali penyajian. Nah, banyak di kalangan masyarakat saat ini yang ingin menikmati serundeng tapi terkendala dengan ukuran kemasan yang besar. Nah, di sini dengan inovasi dan kreativitas terbaru, kami menciptakan serundeng dengan kemasan kecil yang bisa untuk dinikmati dalam 1 kali penyajian. Selanjutnya keluaran. Dari usaha yang kami lakukan,
diharapkan mampu menghasilkan barang dengan kualitas yang baik dan bermutu tinggi. Jenis barang yang kami hasilkan adalah makanan yang berbahan pokok dari umbian dengan nama serundeng, di mana dalam pengolahannya kami memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan. Yang menjadi indikator kepuasan pelanggan yang kami tonjolkan adalah cita rasa yang berkualitas, tingkat keamanan bagi kesehatan, harga produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, memang beragam kuliner yang bisa kita jumpai di Kota Padang ini. Akan tetapi, juga banyak kuliner yang tidak memiliki ciri khas, rasa tersendiri, dan bahkan mampu memberikan kesan memuaskan bagi konsumen. Nah, oleh karena itu, kami memproduksi makanan tradisional serundeng dengan memberikan kenikmatan kepada pecinta kuliner di Kota Padang, yang mana serundeng yang kami produksi ini dengan rasa yang mengikuti perkembangan zaman seperti saat sekarang ini. Yang mana serundeng dibuat hanya dengan menggunakan umbi, tetapi di sini kami akan membuat serundeng dari kentang. Juga yang akan ada variasi cita rasa yang berbeda dengan menonjolkan unsur pedas dalam produk yang akan kami produksi ini sehingga konsumen puas merasakan kenikmatannya, cita rasanya, dan dengan harga produk yang terjangkau. Selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT. Istilah analisis SWOT seringkali kita temukan dalam ruang lingkup ekonomi dan ruang lingkup bisnis. Metode analisis ini tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan alat analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi suatu bisnis. Analisis SWOT berperan penting dalam bisnis karena tujuannya tadi yaitu untuk membuat kerangka situasi dan kondisi dalam suatu perusahaan dari sudut pandang SWOT, yaitu strength, keunggulan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, hambatan. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang analisa SWOT dari bisnis serundeng Barokah Jaya. Yang pertama kita mulai dari strength atau keunggulan. Keunggulan dari produk yang kami tawarkan ini adalah harga produk serundeng yang relatif murah di kantong pelajar. Kebersihan produk yang kami tawarkan juga terjamin. Produk yang kami tawarkan tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat-zat yang berbahaya sehingga aman dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Selanjutnya, produk yang kami tawarkan juga merupakan produk jajanan pasar yang juga merupakan cemilan rumahan yang tidak asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia, terutama di daerah Sumatera Barat, terkhusus Kota Padang. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah produk yang kami tawarkan merupakan jajanan pasar yang juga merupakan cemilan rumah yang mungkin banyak tersedia di berbagai pusat pembelanjaan kuliner. Produk kami ini merupakan produk yang tidak tahan lama karena dalam memproduksi serundeng ini kami tidak menggunakan bahan pengawet sehingga produk yang kami tawarkan mudah basi. Dan kelemahan lain yang berasal dari diri pengusaha sendiri yaitu kurangnya pengalaman kami dalam berwirausaha sehingga kami butuh belajar khusus atau butuh perjuangan khusus untuk mengembangkan produk kami. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Kami melihat peluang dari penawaran produk serundeng ini sangat baik karena kami menggunakan relasi yang kami bangun untuk memasarkan produk kami dan juga kami mempunyai media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk yang kami tawarkan yaitu serundeng Barokah ini. Yang keempat yaitu threat atau hambatan. Hambatan dari bisnis serundeng ini adalah serundeng yang diperdagangkan lama-kelamaan akan tersingkir dan akibat maraknya jajanan luar negeri yang terus berdatangan ke Indonesia. Sehingga kami harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan produk ini.
Dan mungkin banyak bisnis-bisnis serundeng terdahulu yang sudah memasarkan produknya terlebih dahulu daripada kami, dan mungkin sudah dikenal terlebih dahulu daripada produk kami yang bisa dikatakan baru ini. Penjabaran di atas merupakan analisis SWOT dari produk yang kami tawarkan, yaitu serundeng Barokah Jaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek manajemen dan organisasi dari serundeng Barokah Jaya ini. Yang pertama itu identitas. Usaha serundeng ini merupakan bentuk usaha CV, karena usaha berasal dari modal sendiri para pemilik usaha. Pemilik usaha ini berjumlah 7 orang, yaitu Marvita Yenti, saya sendiri Novi Asrina, Besti Ramadhani, Rizka Okta Putri, Nur Muhammad Aziz Subagio, Farik Ananda Diratama, dan Anggi Eka Putri. Usaha ini juga merupakan usaha yang relatif kecil, dan untuk rumah produksi masih memakai tempat salah satu anggota dari CV ini. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Usaha ini merupakan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang, dan setiap orang akan terlibat dalam proses perusahaan ini. Dan setiap orang juga memiliki hak dan tanggung jawab berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Adapun struktur organisasinya, yang pertama yaitu koordinasi produksi. Ini untuk mengkoordinasi tentang proses produksi. Yang ketiga yaitu koordinator pemasaran, bertanggung jawab untuk memasarkan produk yang telah diproduksi, yaitu serundeng Barokah. Yang ketiga koordinator administrasi. Yang ketiga yaitu perencanaan sumber daya manusia. Mungkin di setiap perusahaan perlu untuk merencanakan sumber daya manusia dengan baik. Disinilah CV serundeng Barokah ini mempunyai perencanaan sumber daya manusia, yaitu dengan mencari pekerja yang sesuai dengan bidang yang akan dibutuhkan dalam pembuatan serundeng, pemasaran serundeng, dan administrasi. Hal ini dilakukan karena serundeng Barokah berusaha menjalankan usahanya se-efisien mungkin. Dibagi menjadi 3 koordinator. Yang pertama, bagian koordinator produksi dibagi menjadi 3 orang. Bagian koordinator pemasaran ada 2 orang. Di koordinator administrasi sebanyak 2 orang. Jadi seluruh pekerjanya berjumlah 7 orang. Itu merupakan aspek manajemen dan organisasi yang bisa kami tampilkan dalam proposal kewirausahaan CV serundeng Barokah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan usaha, di mana jenis kegiatannya yang pertama survei lokasi penjualan atau survei pasar. Ini dilakukan pada minggu pertama, yaitu kami mengambil titik di lokasi Car Free Day, Khatib Sulaiman, dan GOR. Yang kedua, pendesainan. Pendesainan ini dilakukan juga pada minggu pertama untuk mendesain logo dan brosur yang mau kami buat. Dan pemesanan paperwrap. Di sini pemesanan paperwrap ini kami untuk pembungkus sarundengnya. Yang ketiga, pembelian alat dan persediaan. Pembelian alat yang di sini dimaksud untuk menunjang kebutuhan dalam membuat sarundeng, dan persediaan yang tersedia untuk menunjang kebutuhan pembuatan sarundeng dilakukan juga pada minggu pertama dan kedua. Yang keempat, pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku di sini dibutuhkan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, karena pembelian bahan baku ini guna untuk membuat sarundeng. Yang kelima, produksi, promosi, pemasaran, dan evaluasi, di mana produksi, promosi, pemasaran, dan evaluasi ini dilakukan setiap minggunya, karena produksi sarundeng ini diestimasi mempunyai waktu 1 minggu
expirednya. Promosi ini kami melakukan media promosi melalui WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Pemesanan ini kami melakukan untuk COD bagi orang yang di luar Kota Padang. Evaluasi ini dilakukan tiap minggu. Apakah kekurangan sarundeng kami dari minggu ke minggu? Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan pada setiap minggunya, karena dokumentasi ini berguna untuk melihat apakah kami menjalankan usahanya dari minggu ke minggu. Yang ketujuh, pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dibikin dari minggu ke minggu, karena pembuatan laporan ini melihat berapa kebutuhan biaya yang telah dibuat dalam usaha ini, dan juga melihat apakah usaha ini mengalami kemajuan atau penurunan. Yang kedelapan, penyerahan laporan. Untuk pada penyerahan laporan ini dilakukan setiap minggu, karena bukti kami menjalankan usaha ini. Setelah dijelaskan oleh Rizka tadi tentang jadwal kegiatan usaha, berikut adalah giliran saya untuk menjelaskan tentang tahapan kegiatan. Nah, untuk bisnis plan kali ini, kami membagi atas 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pelaporan. Nah, dalam masa persiapan, di sini ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah survei lokasi penjualan atau survei pasar. Yang kedua, pendesainer paper wrap. Yang ketiga, pemesanan paper wrap. Yang keempat, pengumpulan dana. Yang kelima, pembelian peralatan dan persediaan. Yang keenam, pembelian bahan baku. Nah, untuk jangka waktunya sendiri, kami memaksimalkan tahap persiapan ini yaitu selama 3 minggu. Nah, pasti teman-teman di sini banyak yang bertanya, bagaimana sih bisnis plan ini dilakukan dan bagaimana cara pengumpulan dananya? Untuk pengumpulan dana sendiri, kami melakukan patungan yang mana itu merupakan iuran dari setiap orang. Jadi dari kami semua, kami mengumpulkan dana yang mana kami tujukan untuk bisnis plan ini. Yang kedua ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kami membagi atas 3 hal, yaitu produksi, pemasaran, dan evaluasi. Oke, untuk produksi sendiri, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa produksi akan kami lakukan di tempat salah satu rumah teman kami. Oke. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaan ini sendiri, kami memaksimalkan dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, untuk pemasaran sendiri, yaitu kami lakukan dengan mendirikan stand sales di beberapa titik pusat Car Free Day yang akan dilakukan pada hari Minggu yang sudah ditentukan. Nah, untuk pemasaran yang lainnya, kami bisa melakukan penitipan produk kami ke beberapa tempat seperti minimarket atau toko-toko kecil lainnya. Nah, berbicara masalah mendirikan stand sales nih di beberapa titik pusat Car Free Day yang akan kami lakukan di hari Minggu, tentu mengingat pada saat ini kan merupakan adalah pandemi corona. Nah, untuk bisnis, untuk planning yang lain tentang pemasaran ini, mungkin kami akan melakukan pemasaran dengan melalui jalur online seperti melalui Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Atau kami bisa melakukan pembukaan toko online di beberapa fitur seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya untuk produk kami ini. Nah, selanjutnya untuk pelaporan. Nah, pelaporan ini adalah langkah terakhir setelah kita melakukan kegiatan. Nah, untuk pelaporan ini ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Yang pertama ada dokumentasi, yang kedua pembuatan laporan kegiatan, yang ketiga penyerahan laporan. Nah, untuk ini tentu semua kegiatan tidak akan maksimal atau tidak akan tercatat ketika kita tidak mempunyai dokumentasi kan. Nah, untuk pelaporan ini
kami melakukannya dalam jangka waktu maksimal 2 minggu. Nah, untuk pembuatan laporan kegiatan ini, mungkin kami akan membuat laporan kegiatan ini dengan Microsoft Word yang akan kami cantumkan dalam sebuah tulisan atau berupa makalah. Dan saya untuk penyerahan laporan akan kami serahkan di minggu-minggu terakhir untuk tugas lapangan ini. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dan pelaporan dilakukan setelah semua kegiatan wirausaha selesai. Jadi dapat disimpulkan ada 3 kegiatan dari bisnis plan serundeng ini, teman-teman. Ada persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Oke, mungkin sekian untuk tahapan kegiatan. Kita next ke materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah analisis produksi atau aspek produksi. Aspek produksi ini merupakan aspek yang berhubungan dengan hal-hal yang menunjang untuk lancarnya kegiatan operasi atau untuk menghasilkan produk. Nah, hal yang diperhatikan yang pertama yaitu lokasi. Untuk lokasi usaha kami yang dimana usaha kami itu masih relatif kecil karena masih bisnis plan. Dan untuk rumah produksinya kami masih memakai tempat salah satu rumah dari anggota kami. Dan untuk pemasarannya, selain pemasaran secara online, kami juga mendirikan stand di Kota Padang, di GOR, dan Jalan Khatib Sulaiman. Selanjutnya ada volume. Dalam pembuatan serundeng ini, pada tahap awalnya kami akan memproduksi sebanyak 250 on serundeng. Untuk peralatan, nah mungkin peralatannya tidak asing lagi untuk teman-teman karena peralatannya itu sudah pastinya seperti wajan, kompor, penyaring minyak, panci, sendok pengaduk, talenan, gas LPG, alat pencetak serundeng, dan lainnya yang nanti akan dijelaskan pada aspek keuangan lebih rinci lagi. Lalu untuk tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja dalam memproduksi ini, kami masih berasal dari anggota kami sendiri. Untuk bagian produksi itu sebanyak 3 orang. Selanjutnya adalah bahan habis pakai. Serundeng adalah makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai lauk pauk nasi, yang tidak hanya enak dijadikan cemilan, tetapi juga enak untuk dijadikan lauk pauk untuk nasi. Nah, bahan utama dari serundeng ini adalah umbi atau bijalar. Selain itu, ada juga bahan-bahan pendukung lainnya, rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, gula, bawang bombay, dan lainnya. Selanjutnya ada biaya lain. Nah, untuk biaya lain ini, selain biaya yang dijelaskan pada biaya-biaya sebelumnya, pada biaya lain ini tuh terdiri dari dua, yaitu biaya perjalanan sama biaya lainnya yang terdiri dari pembelian gas LPG. Untuk biaya-biayanya akan dijelaskan pada aspek keuangan yang lebih rinci lagi. Next. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan proses produksi dari serundeng ini. Nah, proses produksinya yang pertama, siapkan 1 kg ubi jalar, lalu dikupas, masukkan dalam wadah yang berisi air. Yang kedua, setelah dikupas, lalu diparut tipis. Yang ketiga, setelah panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng parutan ubi tadi sedikit demi sedikit. Sampai kuning kecoklatan. Yang keempat, berwarna kuning, lalu diaduk sebentar agar kuningnya merata, lalu diangkat. Yang kelima, sambil menunggu ubi selesai digoreng, kita siapkan bumbu gilingnya. Giling cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan bahan lain yang menambah cita rasa serundeng itu menjadi lebih enak. Yang keenam, iris tipis daun kunyit dan daun jeruk. Yang ketujuh, panaskan 2 sendok minyak dalam wajan, goreng daun jeruk dan daun kunyit lalu angkat dan sisihkan. Yang kedelapan, di tempat terpisah goreng kacang tanah dan ikan teri hingga garing, lalu disisihkan. Yang kesembilan, tumis bumbu giling hingga harum. Tambahkan gula,
garam, dan reko. Lalu masukkan daun jeruk dan kunyit. Setelah itu masukkan teri dan kacang goreng, lalu aduk rata. Yang ke-10, masukkan ubi goreng dan aduk kembali. Dan yang ke-11 dan yang terakhir, cicipi rasanya dan serundeng atau sebaja siap untuk disajikan. Nah, gambar di sebelah kanan slide ini telah ditampilkan bentuk-bentuk umum langkah dari proses produksi serundeng ini. Seperti inilah gambaran umum dalam proses produksi. Boleh teman-teman cobakan ya di rumah masing-masing. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengulas sedikit saja penyampaian dari teman saya tadi bahwa total seluruh biaya yang kami pergunakan untuk proses produksi pertama produk kami yaitu sebesar 3.468.000, di mana hasil ini merupakan penjumlahan dari bahan habis pakai, biaya peralatan, biaya perjalanan, serta biaya lain-lain. Kemudian untuk anggaran laba rugi. Pertama sekali kami menentukan modal yang kami butuhkan untuk produksi kami, yaitu sebesar 3.468.000, di mana total ini didapatkan dari penjumlahan biaya-biaya tadi. Dari biaya tersebut, kami menghasilkan produk sebanyak 150 ons serundeng. Maaf teman-teman, di sini 150 ons. Kemudian untuk penentuan harga jual. Untuk penentuan harga jual sendiri, di sini kami menjumlahkan biaya bahan baku, biaya perjalanan, biaya lain-lain dibagi dengan hasil produksi, yaitu 1.068.000 dibagi dengan 150 ons, didapat hasil 7.120. Inilah harga pokok dari produk kami. Di sini kenapa kami tidak memasukkan biaya peralatan ke dalam penentuan harga pokok produk kami? Karena biaya peralatan itu sendiri kami golongkan ke dalam aset tetap, di mana peralatan masih bisa dipergunakan untuk produksi berikutnya. Kemudian untuk harga jual. Untuk harga jual sendiri, di sini kami menjumlahkan harga pokok produk ditambah dengan laba yang diinginkan. Laba yang kami inginkan untuk tercapai yaitu sebesar 2.880.000 ditambah dengan harga pokok dapat 10.000. Jadi, harga jual untuk produk kami yaitu 10.000 per onsnya. Kemudian, untuk perhitungan laba rugi. Untuk perhitungan laba rugi sendiri, di sini kami mengalihkan hasil produksi tadi dengan harga jual, dikurang dengan semua biaya yang dipergunakan ketika proses produksi. Di sini 150 ons dikali dengan harga jual 10.000 dikurang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu 1.068.000, didapat hasil 432.000. Total 432.000 ini adalah total yang hendak kami capai pada penjualan pertama kami. Kemudian untuk persentase laba sendiri, di sini kami mengalihkan laba yang kami dapat tadi dibagi dengan modal, lalu dikali dengan 100%. Laba sebanyak 432.000 tadi dibagi dengan modal yang dikeluarkan tadi sebanyak 1.068.000 dikali 100%, didapat hasil 40%. Artinya selama proses produksi kami dan proses penjualan pertama kami mengharapkan laba sebesar 40% dari jumlah pengeluaran kami. Oke, mungkin hanya itu materi tentang pembiayaan pada bisnis plan kali ini yang dijelaskan oleh rekan saya Westi tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja setelah adanya produk, nah tentu ada pemasaran ya teman-teman. Nah, itu mungkin akan merubah aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. So, langsung saja untuk aspek sosial. Oke, yang seperti mana kita ketahui bahwa serundeng ini bisa menjadi teman ketika makan ya teman-teman. Jadi
ada di sini perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, mereka suka ayam, suka telur, suka ikan. Mungkin mereka akan merubah itu semua, teman-teman. Mereka hanya menggunakan serundeng sebagai teman makan mereka, teman-teman. Karena serundeng yang kami bikin ini adalah serundeng yang higienis dan berprotein tinggi, teman-teman. Jadi nantinya mungkin semua orang bisa saja langsung membeli produk ini atau menggunakan produk ini tanpa harus membeli lauk pauk lainnya, yang lainnya, teman-teman. Oke, ditinjau dari aspek ekonomi, pemerintah. Oke, yang pertama pemerintah ya. Mudah-mudahan bisnis plan kami ini akan menjadi bisnis plan yang bisa berkembang seperti mana yaitu namanya Serbaja Serundeng Barokah Jaya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisnis plan kami ini berkembang sehingga nantinya punya perusahaan sendiri, teman-teman. Nah, dikarenakan perusahaan kita nanti sudah berkembang, tentu ada pajak-pajak yang harus dibayar, kewajiban kita terhadap pemerintah. Nah, jadi ini juga menambah pendapatan dari pemerintah dong, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dari masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari care of company dari perusahaan kami, yaitu adalah merekrut karyawan-karyawan dari luar, teman-teman. Misalnya perusahaan kita ini udah besar, perusahaan kita ini udah maju, kita bisa merekrut karyawan-karyawan yang lain, yaitu dengan tujuan memperkecil angka pengangguran di Indonesia, teman-teman. Nah, yang selanjutnya untuk usaha yang terkait, tentu karena adanya produk kita ini, teman-teman, semua pembuat serundeng atau produsen serundeng itu kita akan bersaing, yang tentunya bersaing secara sehat ya, teman-teman, sehingga akan meningkatkan daya saing bagi sesama produsen makanan khususnya serundeng, teman-teman. Oke. Mungkin aspek sosial dan ekonomi ini menjadi penutup dari presentasi kita pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan semua yang teman-teman planning kan, bisnis plan teman-teman rencanakan berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.